Ya, Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah streaming Gereja Rehoboth Singkawang dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jemaat Gereja Rehoboth Singkawang, Tuhan tetap memelihara kita dan Tuhan masih memberikan kita waktu, mengizinkan kita hidup untuk dapat mengerjakan keselamatan, yaitu didewasakan sampai kepada tujuan keselamatan, yaitu menjadi pribadi yang seperti Kristus, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Mari kita akan berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur hari ini kami dapat mendengarkan firman. Kiranya memberikan kami kehidupan yang bisa mengizinkan firman-Mu tinggal dan bekerja dalam kehidupan kami, melalui kerjasama antara diri kami, keinginan kami dengan keinginan Tuhan. Sehingga keinginan Tuhan lewat firman-Mu terwujud ternyata dalam hidup kami, di mana kehidupan kami menjadi pribadi dari anak tunggal-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Sudah dapat? Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berkata ke Galilea. Saya ulangi, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Satu pernyataan Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Kata-kata yang memberikan dorongan, sukacita kepada murid-murid yang pada waktu itu menyaksikan kenaikannya. Mereka bersyukur dan bersukacita karena kata-kata Tuhan Yesus ini sebelum Dia naik ke surga diberikan kepada mereka, dan tentu juga diberikan kepada saya dan saudara. Makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bagi kita orang percaya yang mengasihinya. Yang pertama adalah kenaikan Kristus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang mengatasi segala langit dan bumi. Makna yang pertama adalah Dia menunjukkan bahwa pribadinya adalah Allah yang mengatasi langit dan bumi dan segala isinya. Jelas Dia berkata bahwa segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangan. Segala kuasa di surga dan di bumi. Selain itu sudah tidak ada kuasa yang lain. Dia memegang kuasa di surga dan di bumi. Di surga menunjukkan
bahwa kuasa non materi di bumi menunjukkan kuasa secara materi. Dia dapat mengatasi segala sesuatu karena kuasa itu sudah ada di dalam tangan. Dan kuasa maut pun ada di dalam tangan. Kuasa kunci jurang maut juga ada di dalam kuasa. Dia sudah memegang akan kekuatan kuasa ini sebagai Allah yang telah menyelesaikan pekerjaannya di dalam dunia ini. Kenaikannya ke surga membuktikan kehebatannya. Kenaikan ke surga membuktikan keperkasaannya. Kenaikan ke surga membuktikan kuasanya. Selanjutnya Alkitab berkata di dalam Markus pasal 16 ayat 19 dikatakan bahwa ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara yang kekasih, ya, kita tahu di negara kita ini ada kepala negara namanya presiden. Tidak ada orang yang bisa duduk di samping presiden dengan sembarangan, terkecuali wakilnya. Wakil yang namanya presiden. Jemaat Tuhan, kita melihat di sini penting bahwa Kristus dia membuktikan hal ini. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk memiliki arti bahwa ia menerima kemuliaan dan kuasa pemerintahannya sebagaimana dia telah melakukannya dan memilikinya sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia dan hidup dan berkarya di dalam dunia ini. Oleh sebab itu dia memiliki akan kemuliaan dan memiliki kuasa pemerintahannya. Dan sampai hari ini dia aktif bekerja dan memerintah. Dan sampai hari ini dia bekerja adalah sebagai penguasa yang aktif, yang bekerja sampai pada hari ini menyelenggarakan pemerintahannya seperti dia lakukan sebelum dia menjadi manusia. Seringkali dalam kehidupan kita menganggap pada waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kita ini dianggap seperti anak tiri yang berjalan tanpa pegangan, yang berjalan tanpa harapan. Kadang-kadang kita menjadi keliru dan kita menjadi khawatir dengan keberadaan kehidupan kita. Padahal dia sudah berkata bahwa segala kuasa di bumi dan di surga ada di dalam tangan. Bukankah dia akan bekerja, dia akan aktif melakukan akan tugas pemerintahannya untuk dapat membimbing anak-anaknya yang ada di dalam dunia ini untuk menjadi pribadi yang sadar bahwa kehidupan di dalam dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan, makna yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kedua adalah membuat hubungan antara kita dengan Allah itu menjadi semakin dekat. Kenaikan Yesus Kristus ke surga, saya dan saudara dengan Allah itu semakin dekat. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa berguna aku pergi, supaya pada waktu aku pergi, aku akan mengutus penolong, yaitu Roh Kudus itu, kepada kehidupan orang percaya. Artinya bahwa Roh Kudus sebagai wakil daripada Bapa dan Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam kehidupan anak-anaknya yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini
sebuah penghargaan yang luar biasa. Bahwa pribadi Allah itu diberikan, dianugerahkan ke dalam kehidupan anak-anaknya. Fungsi daripada Roh Kudus adalah untuk mengisapkan setiap orang akan kebenaran, yaitu untuk mendewasakan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Untuk mendewasakan kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita ada kita punya keinginan, ada kita punya roh sebagai manusia, dan di dalamnya ada roh Allah itu Roh Kudus. Di mana keduanya harus bekerja sama supaya dapat menghasilkan kualitas manusia yang diinginkan oleh Allah. Keinginan kita mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Keinginan kita selaras dengan apa yang menjadi keinginan Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Karena Dia mengajarkan, melatih hidup saya dan saudara untuk hidup seperti Kristus. Oleh sebab itu pada waktu kita belajar setiap hari dalam tuntunan Roh Kudus, setiap hari lewat persoalan-persoalan hidup yang kita alami, di mana kita belajar untuk dapat mengatur akan kehidupan batinnya kita ini, sehingga kehidupan manusia batinnya kita ini dengan pekerjaan Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan akan membawa hidup kita setiap hari menjadi seperti Kristus. Ini adalah tujuan di dalam keselamatan ini. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus karena Dia sangat baik. Dia masih memberikan kita kesempatan untuk kita dapat hidup memperagakan kehidupannya. Roh Kudus diberikan supaya kita masing-masing dapat hidup dan bertanggung jawab di dalam kedewasaan kehidupan rohani kita, di mana tiap-tiap pribadi akan diproses sampai kepada sebuah level kehidupan menjadi seperti Kristus, di mana kita tidak tertarik dengan yang namanya dosa, sudah tidak tertarik. Itu tingkat kedewasaan yang kita tertarik hanya kehidupan dan pribadi Kristus. Gairah itu ada dalam hidup kita, dan itu sampai akhir hidup kita. Kita harus memperjuangkan akan hal ini. Keselamatan dari Tuhan sudah selesai dikerjakan. Karya keselamatan dan pengampunan sudah dikerjakan. Dan Dia telah naik ke surga. Dia memberikan rohnya, mempersiapkan diri kita untuk kita bertemu dengan Dia satu kali kelak. Makna yang ketiga adalah dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang ketiga adalah Yesus naik ke surga. Sebagai orang percaya, kita diberikan tanggung jawab untuk menjadi pemberita atau muridnya. Kita menjadi murid Kristus. Kita dijadikan sebagai pemberita Injil Tuhan Yesus Kristus kepada dunia ini atau kepada orang lain. Tuhan memberikan kepercayaan. Tuhan mengangkat hidup saya dan saudara menjadi mitra kerja, menjadi teman
sekerja untuk membawa tiap orang datang kepada Kristus. Tentu pemberitaan ini bukan saja kita bersaksi pada waktu kita datang ibadah pada hari ini. Bukan saja kita bersaksi, kita ngomong-ngomong tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bukan secara akal saja kita berbicara tentang kebenaran. Tetapi dia minta menjadi murid Kristus itu bukan saja kata-kata. Tetapi dia minta bukti kehidupan saya dan saudara adalah harus kita menjadi pribadi yang betul-betul memiliki pribadi, menampilkan akan karakter hidupnya. Ya, dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, sampai kepada apa yang kita makan minum, kita harus mempersoalkannya dengan Tuhan. Bagaimana kita akan menjadi seorang murid Kristus kalau kita tidak belajar untuk mengalami dan memiliki akan karakter agung ini dalam hidup kita? Tidak mungkin kita bisa menjadi saksi. Kalau betul-betul kita terpanggil menjadi saksi Kristus, kita harus belajar hidup seperti Kristus. Orang lain akan melihat hidup kita. Bukan orang lain melihat kata-kata kita, tetapi orang melihat akan sikap hidup kita setiap hari. Di dalam pribadimu, saya dan saudara. Di dalam keluarga di mana kita hidup. Bagaimana kita memperlakukan sesama. Ya, sebagai pendeta, bagaimana kita memperlakukan pembantu kita di dalam rumah tangga. Bagaimana kita memperlakukan istri anak. Di dalam gereja, bagaimana kita memperlakukan akan pelayan. Bagaimana kita memperlakukan jemaat yang miskin yang ada. Bagaimana kita memperlakukan mereka. Menjadi murid Kristus tidak cukup bicara di mimbar, tapi nyatakanlah itu dalam kehidupan. Yesus minta bukti akan hal ini. Dunia minta bukti akan hal ini. Bahwa dia sudah naik ke surga. Dan dia telah memberikan rohnya. Dan diri saya dan saudara adalah wakil untuk menunjukkan bahwa dia ada dalam kehidupan saya dan saudara. Orang melihat ini. Orang tidak melihat gereja. Orang tidak melihat gedung gereja. Orang tidak melihat musik. Orang tidak melihat jumlah akan jemaat. Tapi orang melihat Kristus yang hidup dalam hidup saya dan saudara setiap hari. Mari kita belajar. Ini tidak mudah. Ini tidak gampang. Tetapilah ini kenyataan. Saudara mau bersama dengan Kristus di surga? Mari belajar. Dengan kesempatan yang dia berikan. Segala kuasa di surga dan bumi ada di dalam tangan. Kalau kita berdoa meminta akan pribadi kita untuk menjadi sepertinya, pasti dia akan melakukan. Karena dia punya kuasa di surga dan di bumi. Karena selama ini kita hanya sebagai orang percaya hanya punya kebutuhan-kebutuhan jasmani yang menjadi tujuan di dalam kita mengiringi Tuhan. Tetapi jarang kita mempertanyakan dan mempersoalkan kehidupan kita. Apakah sudah berkenan menyenangkan hatimu atau belum. Dan ini setiap saat sebagai pengoreksi diri dan berubah dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, mari menjadi murid Kristus itu sesuatu yang berharga dan itu harus diperjuangkan. Yang ketiga, Yesus naik ke surga supaya dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan juga Injil Yohanes dikatakan, aku pergi, aku menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dengan keberadaan kehidupan kita seperti Kristus, dengan kesempatan kita memperagakan kehidupan Kristus, berubah terus-menerus akhir hidup kita. Standar kehidupan seperti inilah yang bisa kita membuat kita menjadi standar kehidupan yang menjamin dengan perkataan Yesus, di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku.
Ada tempat yang dia sediakan. Oleh sebab itu ada standar kehidupan yang berkualitas tinggi untuk kita dapat hidup di tempat yang dia sediakan. Tempat yang agung mulia. Tidak mungkin tempat yang agung mulia itu ditinggali oleh orang-orang, saya dan saudara, yang memiliki nilai kualitas hidup yang murah dan rendah. Standar kehidupan Yesus itu adalah standar kehidupan di mana kita bisa hidup di tempat di mana dia sediakan bagi hidup saya dan saudara. Jangan menghayal kalau saya dan saudara sudah punya aktivitas terus-menerus di dalam gereja. Jangan menghayal itu menjadi jaminan kita tinggal bersama dengan Tuhan. Tidak ada. Kristus tidak pernah mengajarkan hal itu bagi saya dan saudara. Tapi Kristus mengajarkan bagaimana kita belajar untuk memperagakan kehidupan ini dari dalam roh kita, setiap hari, setiap saat. Tuhan mengajarkan kita seperti guru, seorang guru mengajarkan murid-murid sampai kepada hal-hal yang kecil pun, sampai dalam batin kita pun yang tidak dilihat oleh orang. Tuhan mengajarkan kita juga tentang hal itu. Oleh sebab itu, jangan keraskan hati. Mau hidup, tinggal bersama dia di tempat yang dia sediakan, harus memiliki kualitas kehidupan seperti Kristus, sempurna seperti Bapa, serupa seperti Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan, mari renungan ini akan memberikan semangat untuk kita tetap belajar memperagakan kehidupan Kristus. Jangan mendengarkan apa kata dunia ini yang menghalangi saya dan saudara untuk kita dapat memperagakan kehidupan kita seperti Kristus. Kadang-kadang kita dihina, kadang-kadang kita diolok, kadang-kadang kita dikecilkan, kadang-kadang kita tidak disukai orang, kadang-kadang kita dilupakan orang, tetapi hidup kita tetap keputusan hati untuk tegas dengan tidak terpengaruh dengan hal ini, karena kita akan hidup dengan Kristus yang telah menyediakan tempat bagi hidup saya dan saudara. Waktu ini adalah kesempatan bagi saya dan saudara. Kalau saudara dapat melaksanakannya dengan baik, saudara juga akan hidup di tempat di langit dan bumi yang baru yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya dan saudara tidak menyediakannya dengan baik, kita tidak akan pernah bisa hidup dengan Dia yang menyediakan tempat yang mulia. Karena pribadinya adalah pribadi yang mulia dan agung. Tempatnya adalah tempat yang mulia dan agung. Standar kehidupannya juga seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Itulah ada standar kehidupan orang-orang yang akan hidup bersama dengan Kristus. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kalau kami merenungkan kebaikan-Mu, karya-Mu Tuhan, kami tidak layak Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk kami dapat memperagakan kehidupan. Ajar kami untuk kami mengarahkan segala potensi dalam hidup kami, untuk kami dapat belajar memperbaiki nurani kami, sikap hidup kami, tingkah laku kami, dengan firman dan roh-Mu, dengan penggarapan hidup kami setiap hari. Dengan Tuhan, sasaran pusat adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Engkau telah memiliki kuasa di surga dan di bumi. Dan Engkau telah memberikan roh-Mu bagi kami. Berarti Engkau memberikan potensi ilahi untuk kami dapat mencapai pribadi yang seperti Kristus. Itu adalah kerinduan-Mu, itu adalah keinginan-Mu, itu adalah rencana-Mu, di mana kami dikembalikan kepada rancangannya semula, yaitu pribadi yang memiliki kehidupan yang sepikir, seperasaan, sehati, seroh dengan Tuhan. Tuhan berkati dan tolong anak-anak-Mu yang berada di rumah karena kondisi corona. Tuhan, ajar kami untuk kami taat pada pemerintah dengan aturan kesehatan. Ajar kami untuk kami tidak berlaku ceroboh dengan mengabaikan hal ini, karena Tuhan juga memakai pemerintah untuk mengingatkan kami. Ajar kami Tuhan, dengan adanya virus wabah ini, hidup kami ini sementara. Apa yang sedang kami kejar hanya harta abadi, yaitu
dapat mencapai kehidupan seperti-Mu ya Tuhan. Adalah harta abadi kami. Terima kasih Engkau telah naik ke surga dan Engkau telah menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau akan datang menjemput kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.